بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa shalli ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa shalli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hikam karangan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu bab yang ke-39. Ihdar rahiluna bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahati. Fa'al alwanu li anwari wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Dikaruniakan petunjuk kepada orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nur tawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang telah sampai, bagi mereka ialah nur al-muwajhah, musyahadah atau saling berhadapan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang pertama itu adalah untuk nur ataupun cahaya, sedangkan mereka yang telah sampai adalah nur itu buat mereka lantaran mereka ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesuatu selainnya. Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka, orang-orang itu bermain-main dalam kesesatan. Hikmah ke-39 ini menceritakan keadaan dua golongan yang dipanggil sebagai ahli tawajuh dan ahli musyahadah. Ahli tawajuh adalah orang soleh yang berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan biasanya digelar sebagai ahli syariat. Orang soleh atau ahli syariat melihat dirinya sebagai satu individu yang berkedudukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkewajiban melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Dia melaksanakan amal kebaikan dengan ikhlas, tidak didorong oleh riya ataupun ujub, tidak berbuat sum'ah dan tidak menyombongkan dengan amal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati amal ibadah yang demikian dengan mengaruniakan kepada mereka nur tawajuh. Nur yang demikian membuat mereka merasa damai dan tenang, serta bertambah rasa kehampiran atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak merasa berat untuk melakukan ibadah walau berapa banyak sekalipun, karena semakin banyak ibadah yang mereka lakukan, semakin mereka memperoleh takarrub, mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mereka merasa lezat beribadah, mereka bukan saja meninggalkan perkara yang haram, tetapi juga yang mubah. Banyak daripada perkara yang halal ditinggalkan bagi menjaga agar mereka tidak terdorong mendekati yang haram, apalagi melakukannya. Inilah sifat ahli syariat, memakai pakaian wara dan berjalan dengan nur tawajuh. Kemudian yang kedua adalah golongan ahli musyahadah. Biasanya dipanggil dengan ahli hakikat. Ahli hakikat ialah orang yang mencapai hakikat syariat dan tauhid sehingga tidak melihat lagi sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, maha berkehendak dan maha menentukan. Mereka menyaksikan sifat Allah yang maha sempurna dan kekal. Pandangan mereka hanya tertumpu kepada Allah Azza wa Jalla.
Segala yang maujud tidak memberi bekas pada hati mereka. Hanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasainya. Terjadilah musyahadah, yaitu saling berhadapan. Nur muwajhah meleburkan hijab yang menutupi alam maujud. Lalu mata hati mereka melihat kepada yang tersembunyi di balik yang nyata. Hamba melihat rahasia Tuhan yang selama ini terhijab oleh alam al-mulk atau alam kejadian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pengabdian hambanya. Terbukalah kepada si hamba rahasia alam malakut, dan nyatalah kedudukan hamba sebagai ayat atau tanda wujud. Hamba melihat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pengabdian hambanya yang meliputi ilmunya, ahwalnya, dan hatinya. Nur Allah menjadi jelas nyata pada penglihatan mata hati ahli musyahadah. Kewujudan langit dan bumi tidak menghijab mata hati mereka. Tidak mungkin terlihat langit dan bumi jika nur Allah tidak menerangi keduanya. Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada kekhilafan itu semata-mata kekurangan al-faqir pribadi, dan apabila ada manfaat dan faedahnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.